Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira dari kelas 3C dengan NIM 21011050057. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan software CarMetal. Di sini terbagi menjadi 4 topik. Yang pertama itu identitas dan perkembangan software CarMetal. Topik yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan software CarMetal. Yang ketiga, menu yang ada pada software CarMetal. Lalu yang keempat itu tools yang ada pada software CarMetal. Dan penerapan software CarMetal pada contoh materi. Topik yang pertama, identitas dan perkembangan CarMetal. Identitas CarMetal. CarMetal adalah program geometri interaktif yang mewarisi mesin CAD, di mana aplikasi CarMetal dapat mengkonstruksi, membuat bangun datar dan bangun ruang. Aplikasi ini tidak jauh berbeda dengan aplikasi matematika yang sudah familiar di kalangan pelajar, yaitu GeoGebra. Hanya saja perbedaannya ada di beberapa fitur yang terdapat di aplikasi CarMetal. Salah satunya yaitu bisa mengcopy dari CarMetal ke Microsoft Word. Konstruksi yang dilakukan dengan menggunakan palet utama yang berisi shortcut konstruksi berguna di samping kompas dan penggaris ala standar. Ini termasuk garis berat, lingkaran melalui 3 titik, sirkular busur melalui 3 titik, dan irisan kerucut melalui 5 poin. Juga menarik adalah lokus, fungsi, kurva parametrik, plot implisit ketebalan, elemen warna, label, dan atribut lainnya, termasuk yang disebut properti magnetik dapat diatur dengan menggunakan panel yang terpisah. CarMetal juga mendukung palet konstruksi dibatasi di konfigurasi dan memiliki kemampuan tugas yang menggunakan fitur tampaknya unik yang disebut monkey atau shaking construction. Ini adalah tampilan depan dari aplikasi CarMetal. Selanjutnya itu perkembangan aplikasi CarMetal. CarMetal ini dibuat oleh Eric Hackenlos pada tahun 1990-an. CarMetal ini merupakan perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU GPL. Terdapat beberapa versi hingga saat ini, diantaranya yaitu versi pertama yaitu 3,5,2, rilis pada tahun 2011, tepatnya 20 Januari 2011, di mana versi tersebut memerlukan ruang sebanyak 3,29 MB. Lalu versi yang kedua yaitu 3,3.7.1, rilis pada tanggal 16 Februari 2012, di mana versi tersebut memerlukan ruang sebanyak 22,77 MB. Lalu versi yang ketiga yaitu 3,8, di mana rilis pada tahun 2013, tepatnya 4 Juni 2013, di mana versi tersebut memerlukan ruang sebanyak 22,89 MB. Lalu yang keempat, versi 3.8.2, rilis pada tahun 2013, 20 Juni 2013, di mana versi tersebut memerlukan ruang sebanyak 22,9 MB. Nah, versi yang kelima ini yaitu 4,3, rilis pada tahun 2020, 2 tahun yang lalu, tepatnya 11 September 2020, di mana versi tersebut memerlukan ruang sebanyak 43,7 MB. Pada aplikasi CarMetal ini tidak ada spesifikasi khusus untuk menggunakannya, seperti RAM, VGA, US, yang berukuran kecil pun dapat menginstal software ini.
Lalu kita masuk topik yang kedua, yaitu kelebihan dan kekurangan Carmetal. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan software Carmetal yang pertama, dapat diaplikasikan untuk geometri datar dan geometri ruang. Lalu yang kedua, dapat disalin ke Microsoft Word. Yang ketiga, hasil gambar yang telah dibuat dapat diekspor berbagai format, yaitu seperti PDF dan lain-lainnya. Lalu yang keempat, gambar dapat dibuat dengan menarik karena terdapat menu untuk mengedit objek dengan mengubah warna. Lalu yang kelima, dapat mengubah warna background atau latar. Yang keenam, dapat menyisipkan gambar. Lalu yang terakhir, ketujuh, gambar atau suatu bangunan yang telah dibuat dapat bergerak. Nah, kita masuk ke kekurangan software Carmetal. Yang pertama, sulit dipahami secara cepat. Yang kedua, perlu pemahaman konsep geometri untuk membuat sebuah bangun. Lalu yang ketiga, dalam menerapkan geometri ruang, ketika suatu bangun diputar, maka akan mengubah besar sudutnya. Lalu yang keempat, tidak dapat menghitung volume dari bangun ruang. Yang kelima, dalam penerapan geometri ruang, jaring-jaringnya itu tidak dapat ditunjukkan. Menu dan tools pada software Carmetal. Di sini pertama ada menu file. Toolsnya itu pertama ada new construction untuk membuat bentuk baru. Lalu di sini ada load construction, di mana itu untuk membuat bentuk lain. Lalu di sini ada save construction, di sini untuk menyimpan bentuk yang telah dibuat. Lalu copy the construction window untuk menyalin bentuk. Lalu di sini export the construction window to PNG format. Di sini tuh untuk mengekspor bentuk dengan format PNG. Lalu di sini juga mengekspor bentuk ke format IPS. Lalu ini untuk ekspor bentuk dalam format SVG. Lalu ini untuk format PDF. Lalu di sini ada menu edit. Menu edit itu toolsnya pertama ada move a point untuk memindahkan sebuah titik. Lalu di sini ada select zone. Di sini itu untuk melakukan pemblokan atau menyeleksi daerah untuk diekspor dan disalin. Lalu sini ada edit object, yaitu untuk mengedit suatu objek. Lalu sini ada delete last object, yaitu untuk menghapus objek terakhir yang dibentuk. Lalu di sini delete object and their children, ini untuk menghapus satu-satu objeknya. Lalu di sini ada undo last removals, itu untuk membatalkan, menghapus yang terakhir. Lalu sini ada hide objects, yaitu untuk menyembunyikan suatu objek. Lalu di sini ada show or hide hidden objects. Sini untuk menampilkan atau menyembunyikan objek yang tersembunyi. Lalu di sini ada show the grid, itu menampilkan grid. Lalu sini ada menu construction. Yang pertama itu ada point, yaitu untuk membuat point. Lalu di sini ada intersection, yaitu untuk membuat titik potong. Lalu ada midpoint, yaitu untuk membuat titik tengah. Lalu di sini ada reflection, yaitu untuk membuat refleksi titik. Lalu ada symmetry, untuk membuat bentuk dengan kesimetrian. Lalu ada translation, yaitu untuk membuat translasi. Lalu di sini tuh ada line, yaitu untuk membuat garis seperti ini. Lalu sini ada ray, yaitu untuk membuat garis pantulan. Lalu di sini ada parallel line, untuk membuat garis sejajar. Lalu di sini ada perpendicular line, itu untuk membuat
garis tegak lurus. Lalu di sini ada perpendicular bisector, yaitu untuk membuat garis tegak lurus, garis tengah. Lalu di sini ada angle bisector, yaitu untuk membuat garis sudut bagi. Lalu di sini ada segmen, yaitu untuk membuat segmen garis seperti ini. Lalu ada segmen with fixed length, yaitu membuat segmen dengan panjang yang tetap. Lalu ada vektor, itu untuk membuat garis vektor. Lalu di sini ada poligon untuk membuat segi banyak. Lalu di sini ada angle, yaitu untuk membuat suatu sudut. Dan ada angle with fixed size, yaitu untuk membuat suatu sudut dengan ukuran tetap. Lalu di sini ada circle, yaitu untuk membuat lingkaran. Circle by radius, yaitu membuat lingkaran dengan jari-jari tetap. Lalu ada circle from 3 points, yaitu membuat lingkaran dari 3 titik. Lalu di sini ada circle through 3 points, yaitu membuat lingkaran melalui 3 titik seperti ini. Lalu ada circumcircular arcs 3 points, yaitu membuat busur lingkaran melalui 3 titik. Lalu ada conic section through 5 points. Lalu ada multi-line text, yaitu untuk membuat teks. Lalu ada asymmetric expression. Lalu ada insert image with 2 or 3 points, yaitu menyisipkan gambar dengan 2 atau 3 titik. Selanjutnya kita akan mencoba membuat persegi melalui lingkaran. Yang pertama itu kita pilih segmen. Lalu kita ke edit, kita rename. Lalu kita ke construction, kita pilih circle and coins, pilih circle seperti ini. Setelah itu kita ke construction, pilih lines and pilih perpendicular line. Seperti ini. Lalu buat identitas pada titik perpotongan, kita pilih construction, lalu pilih point, and pilih intersection atau perpotongan. Kemudian kita beri identitas, kita pilih menu edit, lalu klik rename. Lalu kita buat 2 lingkaran, yaitu titik pusat C dengan jari-jari CA dan titik pusat B dengan jari-jari BA. Lalu kita buat titik potong. Setelah itu kita rename terlebih dahulu. Kemudian kita sembunyikan gambar kecuali garis AB. Kita
kita pilih edit, lalu kita pilih hide. Seperti ini. Lalu kita gabungkan titik-titik tersebut dengan memilih construction, lalu pilih segmen, kemudian kita pilih segmen seperti ini. Akan terbentuk seperti ini. Lalu untuk membuktikan sudut-sudutnya kita pilih construction, kita pilih angles, lalu kita pilih angles, kita pilih angle, lalu kita pilih titik C, D, B, lalu kita pilih D, C. DCA, lalu C, A, B, lalu A, B, D. Terbukti di sini mempunyai sudut sama, yaitu 90 derajat. Terbukti bahwa bangun datar tersebut adalah persegi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.